Perasaan itu seperti gini, kalau diungkapkan ini angel, Mbak. Seperti punya rumah tangga dua itu, Mbak. Asalnya saya itu sini guru, dulu yang sekarang istilahnya anak buah saya itu teman-teman saya sendiri, dan bahkan banyak yang senior. Saya sudah hafal karakter anak buah saya, sudah hafal karakter teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke rumah Yaya, pulangnya mampir ke rumah Rini. Kembali lagi bersama saya pada podcast hari ini. Halo teman-teman semua, saya Anistiana. Saya akan menemani kalian semua di podcast pada Rabu siang ini. Hari Rabu ini merupakan hari yang istimewa, di mana bertepatan dengan Hari Pramuka. Untuk itu saya ucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-63 tahun 2024. Pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI. Teman-teman semua, di hari yang istimewa ini kita juga kedatangan tamu yang teristimewa, yaitu Bapak Ahmad Sodikin yang merupakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Oh, hari ini baik-baik, sehat selalu. Pada pagi hari ini kita sama-sama mengenakan seragam pramuka ya Pak? Iya, betul. Tadi pagi kita juga sudah melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Pramuka. Untuk amanat yang sudah Bapak sampaikan tadi pagi, boleh dong Pak diulas kembali? Jadi gini Mbak ya, pada hari ini sebelum saya panjang lebar, saya ucapkan dulu selamat Hari Pramuka untuk Anda juga Mbak. Yeah. Ya, jadi gini, amanat yang sudah saya sampaikan tadi pagi, seorang pramuka itu harus punya jiwa Pancasila sehingga bisa menjaga NKRI. Artinya apa berjiwa Pancasila itu? Artinya punya 5 kecerdasan yang sudah saya ungkapkan tadi. Kecerdasan yang pertama kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan emosional, yang ketiga kecerdasan spiritual, yang keempat kecerdasan fisik, yang kelima kecerdasan sosial. Oke, baik. Semoga amanat yang Bapak Ahmad Sodikin sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya Mbak, harus Mbak itu Mbak. Harus. Baik Bapak. Bapak Ahmad Sodikin ini merupakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang yang baru saja menjabat. Nah, untuk itu kita bertanya-tanya atau berbincang-bincang lagi dengan Bapak Ahmad. Iya, boleh. Bapak Ahmad Sodikin tentunya menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang yang baru saja menjabat banyak tantangan. Iya. Untuk bisa menjabat menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang, tentunya banyak perjuangan yang harus dilakukan. Iya, betul. Bapak, boleh dong dijelaskan riwayat pendidikan dan juga perjalanan karir Bapak? Oh gitu ya. Jadi gini Mbak, saya itu sebenarnya mau cerita ya agak malu sebenarnya. Kok malu kenapa? Saya itu kalau di riwayat pendidikan itu dari sekolah-sekolah desa Mbak. Awalnya itu saya itu hidup di desa Ngemplak. SD-nya juga SD desa, SD 1 Ngemplak. Jauh dari perkotaan, jauh dari kata modern. Bahkan waktu sekolah itu ya sandal nggak sepatunan, sandalan jepit Mbak. Sekolah itu ya, pakai tas kresek istilahnya di sana itu. Kemudian setelah SD masuk SMP desa juga Mbak. SMP 1 Gunem yang dekat dengan pegunungan sana lah. Juga nyepeda itu jalannya masih jalan setapak, nggak aspalan, banyak halangan di jalan, banyak jogangan-jogangan kotor itu Mbak. Sehingga ya perlu perjuangan. Itu baru SMP aja. Kemudian masuk SMA, delala SMA ya, SMA desa Mbak. SMA itu SMA 1, bukan SMA 1 Rembang. SMA 1 Pamotan. Iya, itu baru berdiri 3 tahun. Saya generasi yang ketiga, pinggir tebu. Sehingga ada sebutan dulu itu SMA Tebu. Iya, SMA Tebu. Saya angkatan yang ketiga, alhamdulillah juga lulus SMA. Kemudian antara kuliah sama tidak itu dulu nggak punya pikiran Mbak. Karena orang tua itu kurang
informasi, kurang pendidikan, sehingga untuk menguliahkan anak bagi mereka itu beban dan juga nggak kepikiran dalam pikiran beliaunya. Sehingga saya dengan cara mendaftar terlebih dahulu, Mbak. Mendaftar ya, daftar duluan, setelah daftar diterima baru bilang sama orang tua. Itu diterima di UNES. Dulu IKIP Negeri Semarang jurusan ekonomi akuntansi. Kemudian akhirnya orang tua karena sudah diterima, akhirnya ya mau tidak mau tetap dibiayai, Mbak. Strateginya gitu, Mbak. Biar besok jenengan kalau mau kuliah seperti itu, kalau nggak ada biaya daftar dulu. Nanti orang tua yang mikir di belakangnya. Oh, sangat menginspiratif sekali ya, Pak. Iya, terus lulus dari UNES sekitar tahun 2003. 2003 saya lulus, kemudian mencari pekerjaan, otomatis itu, Mbak. Saya mikir, karena delalah jurusan itu jurusan pendidikan ekonomi guru, saya pengen jadi guru. Saya daftar pertama saya lamar itu SMP Gunung, alumni saya. Ternyata nggak diterima. Kemudian saya daftar di SMK INU Lasem. Yang di Lasem itu, yang sekarang ngetren itu sekolahnya. Saya daftar di sana, akhirnya diterima, Mbak. Jadi GTT di sana. Ya, kemudian 1,5 tahun di sana berjalan, ada pendaftaran CPNS. Alhamdulillah saya terima, ditempatkan di sini, Mbak, tahun 2005, per 1 Januari 2005. Tuh, jadi pendidikan saya itu diawali dari desa kabeh, Mbak. IKIP Semarang juga desa, Mangguk Gunung, jauh dari perkotaan. Jadi ya mungkin apa wajah desa, Mbak ya. Akhirnya ya seperti itu. Dari desa kembali ke desa, pulang ke desa lagi. Itu, Mbak. Ternyata banyak lika-likunya ya dalam perjalanan pendidikan Bapak. Oh, iya. Untuk menjabat di kepala madrasah ini, secara resminya itu kapan ya, Pak? Sesuai SK itu tanggal 1 Juli 2024, Mbak. Dilantik tanggal 1 Juli hari Senin itu. Ingat saya, hari Senin pas. Berarti baru beberapa bulan kemarin. Iya, kalau saya hitung sekitar 1 bulan 13 hari barusan, Mbak. Nah, untuk menjadi yang sekarang, yang sosok yang hebat seperti ini, tentunya ada banyak hal yang memotivasi. Untuk hal-hal itu apa aja sih, Pak? Gini, Mbak, sebenarnya itu gaji kepala saya nggak ngimpi, Mbak. Nggak ngimpi, nggak nyana. Istilahnya bahasa saya gitu. Karena di situ ada pengumuman pendaftaran, saya didorong kepala dulu, Pak Khairon. Itu kepala saya dulu, saya didorong untuk daftar. Akhirnya saya itu antara iya sama tidak. Saya belum izin sama istri, Mbak. Iya, saya kalau nggak izin itu awane melangkah itu ya berat. Akhirnya saya izin sama istri. Istri pertama ya diem, nggak ngizini, Mbak. Iya. Saya sampai ditanya Pak Khairon yang kedua kali, "Sidon daftar apa ora, Mas?" Atau Pak itu. Akhirnya saya jawab, istri saya diem saja ya, Pak. Akhirnya ya Pak Khairon malah memotivasi saya, Mbak. Kalau istri diem berarti akhirnya tandanya setuju. Sehingga dengan inspirasi Pak Khairon itu atau dari motivasi Pak Khairon, saya akhirnya daftar. Ceritanya daftar baru ngomong istri lagi. Istrinya akhirnya setuju, ya boleh silahkan daftar. Ya kalau setuju ya minta doanya istri saya. Akhirnya tolong didoakan ya, saya mau daftar kepala. Itu ada berapa ya? Kalau Rembang saja itu ada 10, Mbak. 10 pendaftar. Iya. Ya, itu harus menyiapkan berkas dalam 1 minggu. 1 minggu harus berkas, ada surat macam-macam, ada surat kesehatan, surat narkoba, surat rekomendasi dari pengawas, rekomendasi dari Kemenak. Itu harus disiapkan dalam waktu 1 minggu. Kemudian diupload dalam link, dalam jangka 1 minggu juga. Diupload, akhirnya saya ngupload, nunggu pengumuman administrasi, Mbak. Sambil nunggu saya tetap ya berdoa, terus semoga administrasi juga lolos. Akhirnya pas tanggal berapa ya? Seingat saya itu tanggal Aprilan lah, Mbak. April itu ada pengumuman. Dari sekian ratus orang yang bisa lolos administrasi, hanya 100 orang. Iya, hanya 100 orang untuk mengikuti tes selanjutnya. Kemudian akhirnya saya tes di Semarang, itu berangkat sendirian, Mbak.
jam 1 malam itu nggak ada temennya itu. 1 malam itu mobil sendirian nggak ada temennya sampai sana jam 4 pagi. Jam 4. Iya, jam 4 pagi. Kemudian tesnya jam 7. Jam 7 akhirnya saya persiapan jam 4, persiapan macam-macam, jam 7 masuk ruangan tes. Sampai jam 3, Mbak. Yang membuat saya deg-degan itu waktu tes wawancara, Mbak. Kenapa Pak kalau boleh tahu? Yang wawancara itu dosen IKIP rata-rata itu sudah doktor, Mbak. S3 lah bahasa itu. Saya diwawancari S3 dan pertanyaannya itu tajam semuanya. Saya tuh bingung jawabnya, nggak ada persiapan apa-apa. Akhirnya dites 2 orang wawancara, akhirnya hasilnya nggak tahu, saya yang ngetes dia. Let 1 bulan baru ada pengumuman, Mbak. Pengumuman, alhamdulillah ternyata saya masuk lolos dalam perekrutan kepala man. Akhirnya penempatannya alhamdulillah dari rumah, yaitu di Man Satu Rembang. Tuh, Mbak, ceritanya gitu sehingga jadi kepala Man Satu Rembang. Terus kalau saya kok kenapa pengen jadi kepala? Ini, Mbak, saya itu dalam pikiran saya itu, saya di sini sudah ngajar 20 tahun, Mbak. 20 tahun itu kalau di MAN hanya guru, terus itu kan saya tidak begitu berperan penting. Tidak begitu banyak memberi manfaat. Sehingga saya pengennya ya memberi manfaat lebih kepada sekitar, lingkungan atau orang lain, sehingga motivasi saya harus jadi yang lebih. Oh, berarti ya jalan saya yang pilih ya jadi kepala, biar bisa memberi peran yang lebih, bisa memberi manfaat yang lebih, dan bahkan bisa menentukan kebijakan di sekolahan ini. Karena apa? Sekolahan ini saya anggap itu seperti rumah yang kedua bagi saya. Bagi rumah yang kedua, karena saya dibesarkan dari sini, mencari rezeki dari sini, untuk ngopeni anak bojo rezekinya juga dari sini, sehingga saya anggap dari rumah yang kedua, Mbak. Itu, Mbak. Kedua. Oke, berarti selain dari faktor orang lain juga dari dalam diri sendiri juga harus ada ya, Pak ya. Untuk perasaan Bapak setelah menjabat sebagai kepala madrasah ini gimana sih, Pak? Waduh ya, Mbak. Perasaan itu seperti gini. Kalau diungkapkan ini angel, Mbak. Seperti punya rumah tangga 2 itu loh, Mbak. Rumah tangga, namanya rumah tangga itu kan kadang ada sedih, kadang seneng, kadang ya biasa saja, kadang ya iso guyon-guyon. Ya seperti itu, Mbak. Kan kurang lebihnya seperti itu, punya rumah tangga 2. Bahkan rumah tangga ini mah rumah tangga besar. Ngopeni banyak karakter orang, Mbak. Kalau di rumah kita sendiri yang asli kan hanya paling 4 atau 3 toh. Lah itu karakternya sudah tahu. Kalau di sini karakternya banyak. Ya itu ceritanya, perasaannya kadang sedih, nah, ada masalah kurang duit ya sedih, kakean duit ya seneng, kadang gitu, Mbak. Perasaannya kadang seneng, sedih, ya campur aduk lah, Mbak. Yang penting niat saya itu ya ngabdi kepada Man Satu Rembang. Makanya perasaannya kalau ditanya jawabannya ya seneng, kadang sedih, gitu, Mbak. Seperti rumah tangga. Iya, pasti ada suka dukanya ya. Iya. Oke, teman-teman, ada hal yang menarik nih. Bapak Ahmad Sodikin ini merupakan promosi kepala madrasah termuda di Jawa Tengah di tahun ini. Dan sebelumnya Bapak Ahmad Sodikin ini merupakan guru di madrasah 1 ini, Madrasah Negeri 1 Rembang ini. Nah, untuk itu, apa sih kendala Bapak yang semulanya seorang guru sekarang harus memimpin anak buah yang dulunya teman-teman Bapak? Oh iya, Mbak, betul, Mbak. Itu memang jadi beban tersendiri dalam pikiran saya, Mbak. Asalnya saya itu sini guru, dulu yang sekarang istilahnya anak buah saya itu teman-teman saya sendiri, dan bahkan banyak yang senior. Nah ini ada enaknya, ada tidaknya. Saya bilang enaknya dulu ya, Mbak. Iya. Enaknya itu saya sudah hafal karakter anak buah saya, sudah hafal karakter teman-teman saya. Dari yang paling rajin, sampai yang paling glomor, sampai yang seneng apa, hobinya apa, itu saya sudah tahu karakternya. Sehingga untuk mengarahkannya, strateginya harus beda. Menghadapi bapak ini, harus seperti ini strateginya. Untuk bapak ini, misalnya Pak Dani, strateginya harus gimana, saya sudah paham. Tuh, itu enaknya di situ, sudah hafal karakternya. Kemudian kalau nggak enaknya, itu saya ada rasa
istilahnya itu dalam hati cara Jawane ora enak, Mbak. Ora enak untuk ngelokke nak ada sesuatu yang kurang pas. Tapi karena saya itu sudah menjadi tujuan saya, itu bukan tujuan ya, sudah diberikan amanat, ya saya ya harus kewajiban saya untuk ngelokke yang kurang pas dengan strategi dan trik yang sudah saya hafalkan tadi, maksudnya sudah paham tadi. Tuh, nggak enaknya seperti itu, Mbak. Terus terang, seolah-olah kalau saya terlalu dekat sama teman saya, nanti saya juga bingung. Ini wibawanya iso pengaruh ya, Mbak. Tapi kalau nggak terlalu dekat, nggak dekat, juga bingung. Masa darani sombong, Mbak? Itu nggak enaknya di situ toh. Dekat juga mungkin ada kendala, nggak dekat juga ada kendala. Sehingga saya harus bisa pinter-pinternya nempat ke diri saya sendiri, diri saya sendiri. Itu nggak enaknya, Mbak. Yang enaknya tadi sudah hafal karakter masing-masing orangnya, sehingga cara ngature, cara apa ya, cara ngarah ke lebih tahu saya itu sama teman-teman kita sendiri itu Mbak. Baik, berarti ada tantangan tersendiri ya Iya. dalam memimpin di Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang ini. Untuk visi misi yang Bapak jalankan atau yang akan Bapak laksanakan di Man 1 Rembang ini apa sih, Pak? Gini, saya memang punya target dalam minimal 2 atau 3 tahun itu ingin Man Rembang itu peserta didiknya bisa unggul dalam prestasi, kemudian punya takwa, ya takwa, terus kompetitif dalam dunia global, Mbak. Ya, kompetitif dalam dunia global, unggul prestasi, punya takwa, terus unggul dalam dunia global. Itu intinya gitu, Mbak. Pengennya gitu. Nah, untuk menjalankannya memang perlu banyak cara, Mbak. Banyak cara yang mungkin dalam pertemuan lain nanti bisa dilanjutkan, Mbak. Apa trik-trik saya untuk mencapai visi misi tersebut? Baik, saking banyaknya jadi nggak bisa dijelaskan. Iya, betul, Mbak. Kalau triknya itu nanti aja, Mbak. Bisa ditanyakan nanti. Baik. Gitu. Untuk memajukan Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang ini, tentunya Bapak sudah menjalankan program yang bertujuan untuk membuat madrasah ini bisa berkompetisi dengan madrasah-madrasah yang lain. Oh iya, ini karena Man 1 Rembang termasuk sekolah dalam kota dan juga termasuk sekolah yang disorot dari Kemenang, Mbak. Kenapa dalam kota kok tidak maju kalah dengan yang di pinggiran? Maka untuk itu saya dalam jangka pendek ini, dalam jangka 2 tahun ini saya pengen kita punya istilahnya kelas unggulan, Mbak. Kelas unggulan, ada kelas sains, ada kelas keterampilan tata boga, ada keterampilan otomotif, keterampilan desain grafis, dan keterampilan tata busana. Dan ini sudah saya terapkan untuk kelas 10 yang baru, Mbak. Kelas 10 baru ini sudah ada kelas-kelas seperti itu. Di samping mereka dapat pelajaran umum dan pelajaran agama, tapi tambahannya ada kelas keterampilan. Dengan tujuan nanti yang butuh kuliah ya bisa, kelas unggulan itu sains namanya, yang butuh tidak kuliah langsung kerja ya ada kelas keterampilan. Sehingga ya komplit lah istilahnya, ada kelas yang kuliah, yang tidak kuliah tertampung semuanya. Itu tujuan kami di sekolah ini. Karena ya bagi saya itu Man 1 Rembang ya berat, Mbak. Untuk memajukannya harus pelan-pelan, harus open, harus kerjasama bareng-bareng. Intinya gitu. Iya, baik. Semoga program-program apa yang sudah Bapak terapkan bisa memajukan Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang ini. Iya, Mbak. Untuk harapannya ke depannya untuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang ini apa saja sih, Pak? Harapan saya, walaupun saya nanti nggak jadi kepala sini lagi, harapan saya itu yang sudah baik, tolong dipertahankan. Yang belum baik, mari sama-sama kita kejar, mari kita sama-sama usahakan. Gitu aja, sesuai visi misi kita, menjadikan peserta didik yang unggul prestasi, takwa, dan berkompetensi dalam dunia global. Gitu, Mbak.
Baik, sangat mengesankan sekali harapan-harapannya. Nah, untuk menutup podcast pada hari ini, boleh dong Pak kata-katanya untuk hari ini? Kata-kata hari ini, Mbak. Bentar, Mbak. Nak mikir dulu ya, Mbak ya. Oke. Ya. Kata hari ini, letakkan posisi Anda serendah-rendahnya, sehingga tidak ada peluang orang lain untuk merendahkan dirimu. Keren sekali. Nah, teman-teman, sekian podcast pada pagi hari ini. Semoga apa yang udah kita bahas bisa menginspirasi untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen dan like.